Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggi Husnaini, Lia Listiana, Jola Yasufah, Nanda Chairunisa, Ruby Rubiah, Ahadiah Ahmad, dan Yusuf Alamin yang akan mempresentasikan progres kerja kelompok kami mengenai analisis pengambilan keputusan taktis, tetap mempertahankan hanger kawat atau beralih ke hanger kayu pada perusahaan Adijaya Hanger. Eksistensi hanger kawat sudah sangat familiar bagi masyarakat Tasikmalaya. Tidak hanya di Tasikmalaya, di seluruh Indonesia, bahkan dunia, mungkin sudah tidak asing lagi dengan produk hanger kawat. Karena selain bermanfaat untuk menggantungkan pakaian setelah dicuci, hanger juga bisa digunakan untuk membuat kita mudah dalam mendekorasi ruangan. Hanger juga bisa digunakan untuk menata pakaian atau jilbab agar tetap terlihat rapi. Perkembangan zaman telah membuat banyak perubahan pada teknologi, termasuk teknologi digital. Orang-orang saat ini sudah tidak asing lagi dengan adanya tren yang bersumber dari media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan sarana iklan media sosial lainnya. Tren-tren yang terdapat dalam TikTok telah membuat orang-orang lebih tertarik pada hanger yang terbuat dari bahan kayu. Hanger kayu adalah gantungan yang mempunyai daya tahan yang kuat dalam jangka panjang. Hanger kayu juga mempunyai tampilan yang lebih menarik karena bahan dari kayu mempunyai beragam macam jenis. Selain mempunyai tampilan yang lebih menarik, hanger kayu juga tidak mudah patah dan tidak mudah merosot apabila menahan pakaian yang memiliki beban yang cukup berat. Bahkan dengan menggunakan bahan kayu yang bagus juga bisa memperpanjang masa pakaian. Berbeda dengan hanger kawat, selain bisa membuat pakaian menjadi gampang melar dan tidak bisa menahan beban pakaian yang berat dan lebar, hanger kawat juga mudah berubah bentuk dan juga tidak tahan dalam jangka panjang. Banyak orang yang saat ini lebih banyak memilih untuk menggunakan hanger kayu supaya lebih tahan dalam jangka panjang untuk digunakan dan juga tidak merusak pakaian. Terlebih dari itu, tidak sedikit orang yang menggunakan hanger kayu untuk hiasan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan hanger harus melakukan analisis yang relevan untuk mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini, perusahaan bisa membuat analisis dari biaya yang dihasilkan ketika perusahaan akan mempertahankan produksi hanger kawat atau beralih ke hanger kayu. Perusahaan juga harus melakukan analisis pendapatan yang dihasilkan ketika perusahaan masih tetap memproduksi hanger kawat dan pendapatan yang dihasilkan ketika perusahaan sudah beralih memproduksi hanger kayu. Karena tentunya terdapat pengurangan maupun penambahan biaya produksi ketika masih memproduksi hanger kawat maupun setelah memproduksi hanger kayu. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Ruby Rubiah Ahdiah Ahmad. Kepada Ruby, saya persilahkan. Baik, untuk metode penelitian, perusahaan Adijaya Hanger menggunakan pendekatan studi kasus sebagai survei secara kuantitatif. Survei memberikan gambaran yang jelas tentang pengambilan keputusan taktis pada perusahaan. Survei data yang diperoleh dari survei ini berasal dari data primer. Sedangkan metode yang digunakan melalui proses wawancara terstruktur sesuai dengan jawaban dari narasumber perusahaan Adijaya Hanger. Langkah-langkah pengambilan keputusan taktis dilihat dari metode analisis perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah yang akan disampaikan oleh Saudara Jola. Kepada Jola, saya persilahkan. Baik, identifikasi masalah. Turunnya pembeli atau peminat hanger berbahan besi kawat dikarenakan kekurangan hanger besi kawat yaitu gampang berkarat serta bahan besi kawat yang sering berubah bentuk dan tidak bisa menahan beban cucian. Masalah itu berpengaruh serta berisiko bagi perusahaan Adijaya Hanger. Untuk mengatasi permasalahan itu, perusahaan Adijaya memproduksi hanger baru berbahan kayu yang mempunyai daya tahan yang baik untuk menahan pakaian saat digantungkan, bentuk yang menarik, serta tahan lama. Dibandingkan memproduksi hanger besi kawat, hanger kayu sangat membantu mengatasi masalah perusahaan, karena kelebihannya lebih baik dari hanger kawat, serta kembalinya peminat atau pembeli hanger terhadap produk perusahaan Adijaya Hanger. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian. Untuk alternatif penyelesaian sendiri terdapat 3 alternatif, yaitu yang pertama menghentikan produksi hanger kawat dengan mengganti produksi hanger kayu yang akan disampaikan oleh saudara Anggi Husnaini. Kepada Anggi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya langsung saja untuk yang pertama ada menghentikan produksi hanger kawat dengan mengganti produksi hanger kayu. Dalam alternatif penyelesaian ini, manajer dalam perusahaan dapat menghentikan atau memutuskan produksi yang dilihat dari perhitungan variabel biaya, di mana perusahaan atau manajer perlu melakukan perhitungan pada variabel biaya. Untuk perusahaan manajer perlu melakukan perhitungan biaya dalam mengganti hanger kawat menjadi hanger kayu yang dapat menentukan komposisi produk dengan cara melihat keuntungan atau kerugian yang dapat mereka peroleh sebelum memulai produksi hanger kayu. Pemilihan bahan baku juga dapat dipertimbangkan oleh perusahaan agar nantinya produk hanger kayu mampu bertahan lama dan tidak gampang rusak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu alternatif yang kedua, menghentikan produksi hanger kayu dan mempertahankan produksi hanger kawat yang akan disampaikan oleh saudara Yusuf. Kepada Yusuf, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja pada materinya, yaitu menghentikan produksi hanger kayu dan mempertahankan produksi hanger kawat. Dengan melakukan riset dan analisis manajer, perusahaan dapat mengetahui bagaimana tingkat kebutuhan atau minat yang ada saat ini di pasaran agar nantinya perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan bahan baku yang mudah didapatkan dari kedua produk barang tersebut dan mempertimbangkan jangka ke depannya dalam meminimalisir limbah atau sampah yang diproduksi oleh kawat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk alternatif yang terakhir yaitu mempertahankan produksi hanger kawat dan melanjutkan produksi hanger kayu yang akan disampaikan oleh saudari Nanda Chairunisa. Kepada Nanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ada mempertahankan produksi hanger kawat dan melanjutkan produksi hanger kayu. Dalam hal ini, manajer perusahaan dapat mempertimbangkan kedua biaya produksi dan modal jangka panjang, bagaimana dalam mempertahankan produksi hanger kawat dan melanjutkan produksi hanger kayu. Perusahaan juga perlu menganalisis bahan baku dan limbah atau sampah yang diproduksi oleh kedua hanger tersebut agar nantinya tidak menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat fatal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan progres kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.